Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gentleman Academy, kita ketemu lagi hari ini dengan tema menghindari kesombongan penghancur diri. Ini tema ini kita ambil dari kisahnya Nabi Musa dan Firaun, gitu ya. Karena kita berarti udah berapa nabi ya, dari sesi yang pertama sampai yang sekarang ya, itu pun loncat-loncat ya, karena kita melihat dari pertama adalah frekuensi pertemuan dengan tahun ya, jadi ini untuk setahunan kita buat ya. Nah, kita coba melihat kembali pertama adalah dari kisah Nabi Musa dan Firaun. Kisah Nabi Musa dan Firaun diceritakan bahwa Firaun ini adalah satu pemimpin dan ini banyak sekali literaturnya masuk, ada yang menyebut ini adalah Ramses II ya, dan seterusnya. Kemudian Nabi Musa sendiri adalah dia salah satu waktu itu ya, di era itu berarti masih bayi kecil ya, karena Firaun membuat satu dekret karena hasil dari beberapa ahli, penasihat ahli, bahwa nanti akan ada satu pemimpin yang itu dari golongan Yahudi, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sehingga karena tahu aturan itu kemudian dihanyutkanlah Musa ke sungai, kurang lebih gitu tingkatnya. Nah, ini kita ulas singkat aja kalau cerita, karena ini sangat populer sekali ya. Karena hampir sebagian besar kisah Nabi Musa dan Firaun ini mendominasi kitab suci, terutama adalah Taurat, Injil, dan termasuk Quran di dalamnya. Nah, hanyut, setelah dihanyutkan ternyata kan diadopsi sama Firaun itu sendiri. Ini bicara Allah tuh keren banget lah, pokoknya bisaan banget lah. Kemudian siapa yang nyangka kalau ternyata yang diadopsinya itu adalah orang terdepan yang menentang kesemena-menaan dari Firaun itu sendiri. Nah, dari situ kemudian muncullah kisah, maka di sini banyak sekali kisah-kisah eranya Nabi Musa dan Firaun ini, dan ini banyak terkait dengan pertama adalah era ini adalah era masa keemasan antara bersatunya spiritualitas dengan intelektualitas. Jadi ini menarik kalau dikaji secara saintifik juga, ini menarik, bahkan bagaimana proses yang ada di dalamnya ya. Jadi ini kita masih memadukan timeline sejarah umum dengan sejarah agama itu kayak misah gitu ya. Titik temunya sebenarnya di mana? Nah, ini kalau dikaji ini menarik ya, sehingga mudah-mudahan nanti secara khusus kita bahas ya bagaimana prosesnya. Nah, pada kisah Nabi Musa ini, di sini yang paling populer ini kan berarti ada beberapa tokoh di kisah Nabi Musa. Pertama adalah Nabi Musa itu sendiri, kemudian yang kedua adalah Firaun, ada lagi Haman, jadi ada orang paling cerdas itu Haman. Kemudian ada hartawannya yang paling populer, yaitu Korun. Jadi ini populer banget di era ini tuh.
Nah, pertama yang menarik adalah yang kita bisa ambil hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam dengan versus Fir'aun gitulah ya. Ini adalah tentang kesombongan yang penghancur dalam diri. Kalau kita flashback ke belakang, maka kita akan menemukan bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam versus iblis gitu ya. Maka iblis dikeluarkan dari surga salah satunya adalah karena kesombongan. Jadi kesombongan ini menghancurkan sebenarnya tanpa kita sadari, dan ini menelusup sangat tipis sekali dalam diri kita. Jadi kadang dia tuh bisa berupa tiba-tiba wujud kita sebagai bapak, wih saya tuh bapak nih, posisi saya bapak. Bisa juga dia berwujud sebagai tiba-tiba adalah kita sebagai seorang suami. Bisa berwujud kita adalah seorang bintang kelas misalnya, seorang teman yang memiliki banyak kemampuan, banyak kehebatan, atau seorang yang memiliki jabatan tinggi, yang banyak karyawan, atau dia bisa nelusup jadi apapun. Maka ini banyak sekali kisah ini dan paling diwanti-wanti oleh Allah terkait dengan sombong. Bahkan dalam keterangan bahwa sombong ini adalah bagian dari syirik. Jadi syirik gitu ya. Jadi saking nggak bolehnya sombong, karena sombong itu cuma milik aku. Jadi ini adalah pakaiannya Allah, jadi nggak boleh dipakai sama hambanya. Saking nggak boleh. Jadi luar biasa. Maka seperti apa sifat sombong ini? Kenapa bisa menghancurkan? Yang pertama, sombong ini bisa menutupi hati kita dari berbagai kebenaran-kebenaran yang mestinya kita terima. Sehingga ini bisa menghancurkan diri kita. Maka boleh dicek, hampir sebagian besar orang-orang populer, orang-orang hebat, lihat ya tokoh-tokoh yang dulu sampai sekarang, salah satu yang menjadi alasan mereka populer rendah hati, kebalikan dari sombong. Pertama, kalau kita berharap kita masuk surga karena amal kita, rasa-rasanya kecil kemungkinan kita. Ini sahil banyak masuk surga karena amalnya. Saya pesimis gitu. Karena ketika masuk surga kalau karena amalnya, kemudian kita diagnosa diri, ya Allah berapa banyak kesalahan. Nabi Adam itu cuma satu. Nabi Adam itu kesalahannya cuma satu, makan buah kuldi, keluar dari surga. Kita berapa kesalahan? Tapi kemudian Nabi Adam alaihissalam yang menjadikan pelajaran berharga sampai sekarang adalah kerendah hatian luar biasa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar terus. Kita berapa kali sehari istighfar? Beres sholat berapa kali kita istighfar? Nggak kagak, sholat beres, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ya begini gitu, jarang kita. Istighfar. Turunan dari istighfar adalah mestinya kita juga adalah pertama pasangan. Ya Allah, sama Allah makanya awas dosa-dosa yang dengan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi Allah nggak bakalan ikut intervensi itu dosa kita dengan sesama manusia. Termasuk adalah berarti pasangan, anak, gitu ya, tetangga, rekan kerja, semua.
Sehingga berarti turunan dari itu ketika kita istighfar kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku, terangi hati, diri, jiwa dan kehidupanku. Kita berarti sama pasangan yang maafnya kali belum jadi suami yang baik. Itu turunannya lebih banget benar. Kemudian ke anak, maafin ayahnya, mungkin belum jadi ayah yang baik. Itu rasanya tiap beres sholat misalnya, atau paling tidak sehari sekali atau seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali pas lebaran. Tapi luar biasa itu istighfar. Jadi rendah hati efeknya itu luar biasa. Jadi ini Nabi Adam begitu rendah hati. Hampir sebagian besar para nabi paling populer Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang sangat rendah. Bahasanya sama Umi cerdasnya luar biasa. Itu luar biasa. Itu Nabi Muhammad begitu rendah. Bahkan kita kalau membaca kisah-kisahnya, baca kisahnya sendiri tabakur, netesin air mata, karena begitu mengagumkan dan luar biasa rendah hatinya. Beliau tuh, saya merasa di era itu, masya Allah, banget setiap orang itu berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan. Itu era itu. Maka di situ eranya tidak lagi mengumpulkan harta di era itu. Semuanya saling berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan, kebermanfaatan. Kiblatnya siapa? Nabi Muhammad. Udah kebanyak coba. Dia termasuk kalau kita melihat jabatan atau keturunan, termasuk mingrat. Nabi Muhammad itu mingrat dari penguasa Bani Quraisy. Tapi di peran beliau masih nyempetin keliling rumah-rumah kumuh gitu ya. Kemudian ke pasar-pasar tradisional itu masih, yang kemudian yang paling terkenal itu ada salah satunya adalah cerita tentang Yahudi buta. Rasulullah setiap hari itu ngasih makan Yahudi buta. Dan setiap hari juga ketika memberi makan Yahudi buta selalu memuja-muja Rasulullah. Jangan percaya sama Muhammad orang gila, itu setiap hari. Dan setiap hari juga Nabi Muhammad nyuapin, bayang. Kalau udah nyebelin udah tinggalin aja udah. Ya Muhammad kagak, terus saya kasih makan. Kasih makan sampai itu terjadi, sampai beliau wafat. Kita bisa bayangin. Dan itu nggak ada yang tahu. Ketahuan itu setelah beliau sudah meninggal. Tahu dari mana? Tahunya juga dari Aisyah. Abu Bakar nanya, ada enggak perbuatan Nabi Muhammad yang baik yang ayah tidak lakukan? Kasih tahu lah itu. Nabi Muhammad itu katanya suka ngasih makan Yahudi buta di pojokan pasar Madinah. Langsung. Sehingga kasih makan. Maka Abu Bakar kemudian berangkat satu hari ke Yahudi buta itu, cari-cari dengan ketahuan pelan-pelan. Oh ini kali ada. Kasih makan. Pas ngasih makan ini siapa ini? Ini yang biasa ngasih makan. Beda nih. Kemarin mah halus gitu loh. Saya tuh punyanya juga dikit karena udah halus dan cara ngasih juga begitu lembut. Ini siapa? Saya ada yang ngaku udah susah lagi deh. Gimana? Saya Abu Bakar. Yang kemarin siapa berarti? Kemarin itu Nabi Muhammad yang setiap hari kau cerca, setiap hari kau hina, yang kau bilang dia orang gila. Wah, soal nangis.
masuk Islam dulu. Jadi jangan pernah membayangkan sebagian besar masuk Islam dulu karena dakwah ya, wah menggebu-gebu. Tapi karena memang perilakunya ya Allah menawan banget. Itu nggak bisa dilakuin tanpa kerendahan hati, itu nggak mungkin bisa, impossible. Jadi begitu rendah hati, dengan kerendahan hati, maka begitu dahsyat kekuatannya kita bisa rasakan itu dari kekuatan bagaimana kisah-kisahnya itu menunjukkan ke begitu kerendahan hati. Ada di era sekarang ada nggak sih? Ya ada. Yang biasa-biasa coba kita lihat ya, harusnya di kita lah level nasional ada nggak sih gitu. Sok aja cek artis-artis beken bahkan melegenda rata-rata karena rendah hati. Salah satunya misalnya Iwan Fals. Iwan Fals aja dan Allah. Ini kisah ini ya, behind the scene ya nih. Jadi sebelum populer dulu ceritanya udah buat, udahlah mau bagian nyanyi dah, biar nggak dipoyokin. Itu suara kamu yang jelek nih duluan aja, Fals gitu. Jadi udah namanya Iwan Fals aja udah gitu. Jadi suaranya sumbang ya, Fals itu sumbang. Nanti ada ya dulu sumbang juga berikutnya saya mau cerita level regional kan gitu ya, level dan level nasional ini. Itu ceritanya gitu, ini behind true story gitu, seperti itu. Udah Fals aja dah. Waalaikumsalam. Udah. Jadi ya udah daripada diajak keluar buat Fals semuanya malah jadi bagus kan suaranya. Begitu cara kerja alam gitu ya Allah, luar biasa. Udah. Luar biasa. Sangat legenda. Bahkan saking melegendanya, kemudian beberapa produk itu ada istilah kalau di dunia periklanan itu endorser. Jadi pakai pendekatan orang yang legendaris, kemudian dipakai tuh buat ngedongkrak penjualan itu. Salah satu kopi ya, kalau nggak salah produk kopi pakai. Padahal produk kopi itu baru ada, tapi karena pakai si tokoh ini, si Iwan Fals ini, seolah-olah ini kan terjadi pertukaran nilai, seolah-olah kopi ini udah melegenda gitu, padahal baru datang dia gitu. Itu terjadi pertukaran di otak manusia, kayak gitu cara kerja dunia advertising. Itu dari rendah hati luar biasa, dari kerendah hati. Nah tadi skala regional tadi betul ya udah disinggung. Nggak regional siapa? Dul Sumbang gitu. Dul Sumbang namanya Wahyu namanya. Ya. Udah ngomong di dul biasanya dul ya udah. Apa suaranya? Udahlah Sumbang aja Sumbang daripada nanti itu kasusnya sama itu. Udah Sumbang akhirnya Dul Sumbang gitu. Ketemu tuh pas di mana di Karapitan ada orang, saya kenal dulu mah katanya, suka kesini masih suka jalan-jalan dulu mah, bapaknya kan itu kiai tuh gitu cerita. Malah ini paling termasuk musisi paling produktif di Sunda gitu ya. Mungkin kalau di Jawa itu di Kempot ya, di Kempot. Rendah hati. Tahu kita tuh sebel, orang yang sombong tuh sebel banget itu, bapaknya beda gerah gitu. Ngomongnya selalu ngomongin rumah, ngomongin mobil, ngomongin jabatan, capek. Udah. Maka awas hindari kesombongan yang menghancurkan diri. Jangan lupa selalu tetap rendah hati meski banyak yang memuji. Kita bikin kaosnya gitu ya. Itu. Nah, ini kesombongan ini adalah bagian dari penyakit-penyakit hati. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan
dikategorikan salah satunya adalah sombong. Nanti berikut turunannya ada iri, dengki dan seterusnya. Ini adalah sifatnya adalah internal, makanya itu bukan digunakan, ini awas ya, hati-hati. Ini bukan untuk menilai orang lain. Penyakit-penyakit hati ini sebagai dasar sombong. Nggak bisa, itu nggak bisa kedeteksi gitu karena nggak relevan, nggak bisa karena emang itu untuk mengukur diri. Maka syariat itu sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama adalah untuk yang terlihat, kayak kita sholat, ngaji dan puasa itu namanya fikih gitu ya. Tapi yang nggak kelihatannya, yang ilahiyahnya sebenarnya tasawuf. Gitu ya. Nah, maka itu tuh adalah itu untuk mendiagnosa diri, bukan untuk orang lain. Ke masjid duluan sombong, gitu nggak bisa diukur karena yang ukur diri. Makanya ketika saya mau ini, jangan di saat sombong, bukan berarti kalau kita kayak gitu langsung reposisi hati. Bismillah ya Allah, saya melakukan ini karena Engkau ya Allah. Saya mau duluan ke masjid bukan karena mau dipuji, bukan mau. Nah itu orang terserah mau ngomong apa dan nggak akan pernah benar, percaya manusia. Kita duluan ke masjid gitu ya, sombong duluan, soleh gitu, salah terus. Ya udahlah, besok saya telat aja kalau gitu. Telat ya. Males amat jadi orang masjid telat mulu. Salah mulu dah. Makanya itu mah adalah untuk diri sendiri, penyakit diri. Diagnosa. Saya dalam kondisi yang sombong, saya melakukan ini dalam posisi yang sombong bukan? Saya sedang ingin dipuji kah? Saya sedang. Maka awas, hati-hati. Apakah kemudian ketika kita menjadi imam itu boleh jadi kalau muncul, saya paling hebat jadi imam, gaya pas paling fasih lah, udah kacau lah, udah hancur itu semua itu amal yang dilakukan 4 rakaat itu hancur, kayak kebakar, udah hilang, udah hilangin. Maka ini berbahaya, sifat sombong, kesombongan dalam diri. Karena dia benar-benar kayak ngebakar perbuatan yang kita lakukan. Maka lagi-lagi adalah kan nggak bisa, kayak misalnya nggak ada dai pakai mobilnya Hummer, sombong, nggak bisa, pokoknya nggak bisa digunain buat orang lain aja. Boleh jadi dia menawa itunya adalah saya pengen menyemangatin orang muslim biar pada kaya. Jadi nggak perlu dikasih, nggak perlu minta-minta gitu loh di lampu merah gitu. Aku mau pengen liatin wajah itu, nggak bisa. Makanya itu mah nggak bisa. Domainnya beda lah pokoknya. Nggak bisa untuk nilai orang lain. Kalau nilai orang lain ada potensi dari kita aja yang kacau sebenarnya. Sama temenan, sahabatan, maafin ya. Tapi kan kita kadang suka lupa karena justru yang paling banyak menghancurkan kita justru hal-hal yang justru kecil kadang. Jangan pernah membayangkan persahabatan hancur itu gara-gara hal yang besar. Dan jangan pernah membayangkan juga hubungan suami istri itu hancur karena hal-hal besar. Justru kan biasanya hal kecil. Misalnya cerita yang paling populer itu adalah dari sepasang suami istri, kemudian beres satu acara makan malam, kemudian jalan ke hutan. Ada suara kuek, masih ingat ya gitu ya. Nah ini ayam nih, kata istrinya. Bukan, ini mah bebek, ayam, gitu ya. Masih ingat ya, ini yang cerita minggu lalu ya. Nah itu seperti itu. Ini dari hal kecil, seringkali seperti itu. Nah, ketika kita rendah hati, pertama adalah tadi terhadap pasangan. Saya maafin ayah kalau ada kekurangannya, maafin. Kan kita bisa simulasi sebetulnya ya, nggak ngerasain aja. Ketika ada adegan itu ada suami kemudian minta maaf ke istri, kira-kira respon istri bakal jadi gini.
makanya yang benar gitu. Kan dia bisa tahu gitu. Pasti dia, aduh maafin juga bunda ya, aduh apa ya, kira-kira belum jadi bunda yang baik. Kayak responnya udah ketebak sebenarnya, udah bisa simulasi. Kan atau pernah melakukan gitu, tiba-tiba jawabannya di luar dugaan ke temen. Oh, berarti momentumnya nggak apa sih. Jadi teman, aduh maafinnya belum jadi teman yang baik. Iya lu mah nggak